Istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi rekan-rekan sekalian, bagaimana sekarang kita melatih diri kalau melihat sesuatu jadi ingat Allah, itu saja intinya. Makin telat ingat ke Allahnya, maka biasanya sikap kita turun kualitasnya. Ketika saya lihat ada anak di sana, hakul yakin itu anak ciptaan Allah. Anak belum paham ini majelis ilmu. Anak juga bagus berada di majelis ilmu, hanya mungkin tempatnya harus dicarikan yang pas dengan dunia anak-anak. Karena kalau bergerak terus, kecenderungannya orang melihat yang bergerak. Tinggal kita bantu, dan kewajiban DKM ya untuk membantu anak-anak bisa mendapatkan nikmatnya di rumah Allah, dan yang lain pun mendapatkan nikmatnya ibadah dan mencari ilmu. Lanjut ya. Jadi yang harus dilatih oleh kita adalah kecepatan kita ingat Allah. Karena fadhkuruni adzkurkum, kita ingat ke Allah dan Allah pasti tahu. Maka Allah pun mengingat kita, memperlakukan kita dengan spesial. Ini semua diingat oleh Allah, tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah dan ingatan Allah, pengurusan Allah, semuanya kita juga. Tetapi ada yang diurus oleh Allah, ingat kepada yang mengurusnya. Ada yang diurus oleh Allah, tidak ingat. Nah, kalau kita zikir, ingat Allah maha menatap, Allah maha mendengar, Allah yang menguasai semuanya. Nanti Allah turunkan yang pertama adalah sakinah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Turun. Hati ini kita tidak tahu di mana, seperti apa, tapi ada qalbu tuh, dan Allah yang menciptakannya. Kita tidak bisa mengakali ingin tenang. Tenang yang asli itu kalau ditenangkan oleh Allah. Tapi kan ada pel penenang juga ciptaan Allah, hadirin. Tidak ada yang ada di jagat ini kecuali Allah yang menciptakannya. Nah, kalau orang bersandar kepada pel penenang, maka dia dapat dari sandarannya. Tapi kalau orang bersandar kepada Allah, Allah turunkan, dan ketenangan yang asli, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Jadi kalau di sini sudah tenang, sudah makin terkendali itu. Nanti biasanya Allah juga, kalau kita terus minta tolong ke Allah, ini saya ada masalah, ingat masalah terjadi ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Tuh nanti ada hikmah dibuka, ada pikiran. Allah tahu cadangan pikiran yang ada di pikiran kita dari perjalanan hidup berpuluh tahun ini. Nanti kalau Allah buka filenya, ingat kita. Kalau tidak ditolong oleh Allah, susah ingat. Padahal ilmu begitu banyak, pengalaman begitu banyak. Allah bantu kita ingat apa yang harus kita ingat. Kalau belum ada inputnya, Allah datangkan input lewat apapun. Mungkin lewat ketemu orang yang memberikan pengalamannya. Mungkin kita sepertinya tidak sengaja buka grup dan ternyata ada tausiah yang cocok dengan yang kita perlukan. Atau mungkin kita duduk di masjid, ternyata sesudah ngobrol yang disampaikannya itu solusi. Atau membuka acara ini, tidak ada yang kebetulan. Siapa yang takdirnya ilmu ini harus sampai, nonton dia acara ini, datang ke sini.
Kalau toh ada, oh iya, sesudah menyimak, oh iya ya. Nah itu Allah tahu pertanyaan di hati kita, Allah tahu kebingungan kita, Allah tahu bahwa kita tuh harus bagaimana nih saya. Setiap pikiran orang Allah tahu, setiap kebingungan orang tahu. Bahkan ada orang yang tidak mengerti kenapa dia bingung, Allah juga tahu. Nanti Allah berikan jalan. Semua manusia adalah ciptaan Allah, milik Allah, dan bisa digerakkan oleh Allah jadi jalan ilmu. Semua kejadian dalam kekuasaan Allah. Kita bisa melirik sesuatu dan ternyata lirikan itu jadi ilmu, jadi solusi. Kita sepertinya tidak sengaja, mungkin kita jatuh, nauzubillah, tapi dengan jatuh itu kita ketemu dengan dokter dan itu bisa jadi ilmu. Betapa banyak kejadian yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita tapi dirancang oleh Allah agar menjadi solusi buah daripada zikrullah kita. Jadi sebetulnya masalah yang kita hadapi itu tidak ada yang bahaya aslinya. Semuanya ada dalam pengetahuan Allah secara sempurna, termasuk solusi-solusinya. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Yang menurut kita ini persoalan pelik sekali, itu versi kita manusia. Tapi bandingkan persoalan yang pelik itu dengan peliknya, rumitnya tubuh kita saja. Jangan tubuh, mata saja. Coba kerumitan mata ini tidak terbayangkan. Beres-beres saja hadirin, diurus oleh Allah. Makanya kalau kita merasa aduh masalah saya pelik sekali, sebetulnya bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah satu, cita-cita dia siapa, apa. Kalau cita-citanya hanya duniawi, harta, gelar, pangkat, jabatan, posisi, kedudukan, popularitas, follower, subscriber, awet muda dan sebagainya, kalau itu ya pelik dibikin sendirilah. Kalau udah cita-citanya keridhaan Allah, ampunan Allah, pahala, husnul khotimah, ringan hisab, yang jadi cita-citanya adalah bisa masuk surga, berjumpa dengan Allah. Coba itu. Kalau sudah cita-citanya ke sana dan Allah tahu, itu persoalan udah beda. Tapi kalau pecinta dunia berat. Kalau pecinta akhirat, pecinta Allah ringan. Yang kedua, kepada siapa nih kita bersandarnya? Itu yang bikin berat ringan tuh. Kalau bersandar ke tabungan, bersandar ke orang tua, bersandar ke gaji, bersandar ke atasan, bersandar kepada pemberian orang, bersandar ke aset, bersandar ke tabungan, udah berat aja. Tapi kalau bersandar ke Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, bulat, Allah lah satu-satunya yang bisa menolong saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selain Allah la haula wala quwata illa billah. Rasakan beda pasti hatinya. Dan yang ketiga, kesibukannya apa? Kalau kesibukannya memposisikan diri orang yang layak ditolong Allah, itu beda tuh dengan memposisikan diri sibuk menyelesaikan masalah sendiri, dengan sibuk menyelesaikan masalah dengan memposisikan diri amal-amal yang layak ditolong Allah. Makanya ada yang ada masalah tuh, wow, sibuk telepon sana telepon sini. Ada yang timpa masalah, alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Karena tidak harus tergesa-gesa, maka ambil wudu, sholat sunnah 2 rakaat, udah pakai prosedur itu. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau tidak emergensi harus kontak dokter dan sebagainya, ada waktu untuk sholat, sholat dulu itu. Tapi berapa banyak kita punya persoalan dan tidak sholat, tidak meluangkan dulu untuk sholat. Padahal Rasulullah SAW juga kalau kita ada hajat, dianjurkannya sempurnakan wudhu dan sholat.